Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online kita. Oke, kamu nanya nih, siapa yang udah siap-siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangan. Ayo, Pastinya sudah segar gini, sudah cantik, sudah ganteng. Kita ingin memulai ibadah kita. Kita serahkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yes. Sebelum itu adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangan. Yo. Ayo Kak Ezra. Ya, mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami Tuhan, kami datang, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa, kami akan beribadah, mari Tuhan Engkau hadir pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan Tuhan tolong kami biar kami boleh duduk tenang untuk mengikuti ibadah ini. Berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ayo adik-adik yang di rumah, kita siap memuji Tuhan. Semuanya siap? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Shalom, saya Ovi. Saya akan berhafalan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih dan berkat.
Ya, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di hari Minggu ini. Ya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Pengetahuan kami ditambahkan. Dan perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan semakin erat Tuhan Yesus. Terima kasih, ajar kami duduk manis, duduk diam, karena kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita melihat video berikut ini. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ya adik-adik, kita sudah menyaksikan video yang sudah diputarkan tadi. Yang Kak Eres mau tanya adalah, siapa sih Bapak Nikodemus itu yang ketemu dengan Tuhan Yesus? Ya, Bapak Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, berarti kalau seorang pemimpin, pengetahuannya pasti banyak. Dan dia pasti punya tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin pasti memiliki wibawa yang baik. Punya tanggung jawab yang baik. Ya, pasti dia mengenal, dia mengerti, dia tahu apa yang orang Yahudi lakukan, apa yang orang Yahudi harus perbuat. Ya, seperti hukum Taurat, dia pasti sudah hafal sekali, dan pengetahuannya pasti bukan yang sembarangan, atau pengetahuannya pasti mendalam. Ya. Kenapa? Karena Bapak Nikodemus ini adalah salah satu di antara pemimpin-pemimpin yang ada.
Apa yang membuat Bapak Nikodemus itu senang sekali ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Kenapa? Karena banyak pertanyaan, banyak hal yang mau dia tanyakan mengenai ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, pertanyaan yang mau ditanyakan sama Tuhan Yesus itu adalah apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapak Nikodemus. Apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa Bapak Nikodemus itu harus dilahirkan kembali. Kalau mau melihat kerajaan Allah, ya, kalau mau melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Bapak Nikodemus itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru yang diutus oleh Allah Bapa. Jadi, Bapak Nikodemus itu mau tahu tentang sorga. Nah, makanya Tuhan Yesus menceritakan bahwa ketika kita mau tahu tentang sorga, harus dilahirkan kembali. Apa sih maksudnya dilahirkan kembali? Bukan berarti kita yang sudah besar ini terus harus masuk ke dalam perut ibu kita lagi, terus jadi anak kecil. Bukan. Tetapi dilahirkan kembali adalah dibaharui hidupnya oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Apa sih Kak Roh Kudus itu? Roh Kudus itu seperti ketika adik-adik ada di luar rumah. Adik-adik bisa merasakan angin, ya. Kelihatan nggak bentuknya? Tidak, tapi bisa dirasakan, ya. Roh Kudus itu sama seperti itu. Salah satu bentuk daripada Roh Kudus itu seperti angin, ya. Ada suaranya, ya. Kadang ada orang bisa mendengar suara Roh Kudus dalam hidupnya, ya, dan merasakan Roh Kudus seperti angin yang berhembus. Kita bisa merasakan, tapi kita tidak melihat angin itu, ya. Nah, dilahirkan kembali merubah sesuatu yang lama, sesuatu yang membuat Tuhan tidak senang, kayak dosa-dosa kita, ya. Kak Eres berharap nih adik-adik di rumah nih udah nggak pernah lagi nggak ngelawan papa mamanya, nggak ngambek, nggak marah-marah. Ayo, siapa yang masih marah-marah? Siapa yang masih suka ngambek-ngambek kalau disuruh berhenti main game? Nah, ya, boleh main game, tapi harus ingat waktu. Kalau disuruh berhenti tidak mau berhenti, berarti adik-adik tidak taat. Bukan hanya tidak taat, tetapi adik-adik tidak dengar-dengaran, ya. Nah, apalagi kalau udah dikasih tahu terus marah. Wah, ini udah nggak bener nih, udah nggak baik ini. Nah, kalau mau masuk surga, Tuhan Yesus bilang harus dilahirkan kembali, harus berubah, ya. Yang suka marah-marah, yang suka pukul-pukul, ya. Karena suka lihat tuh ada adik-adik yang kalau ngambek tuh suka pukulin mamanya, suka pukul-pukul papanya, ya. Tidak boleh lagi. Dilahirkan kembali berarti berubah hidupnya. Ketika hidupnya berubah, dia akan menghasilkan buah untuk kerajaan sorga. Nah, adik-adik, yuk kita hidup bagi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah, yang berubah. Adik-adik mau masuk surga apa enggak? Kak Ernest mau. Adik-adik mau masuk surga apa enggak? Kalau mau masuk surga, harus dilahirkan kembali. Ada perubahan, ada minta Roh Kudus masuk, ya. Minta Roh Kudus masuk. Yang biasanya suka marah-marah, yang biasanya suka ngambek-ngambek, yang suka main gamenya lebih daripada 2 jam. Ini harus berdoa minta Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Main boleh, tetapi jangan sampai kelewatan batas.
Kalau sudah kelewatan batas, tidak bisa dikasih tahu, ada sesuatu yang salah. Nanti main game terus, lupa belajar, akhirnya tidak menjadi berkat. Oke? Setuju ya? Yang mau masuk surga harus dilahirkan kembali. Percaya sama Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita minta ampun sama Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita, kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Kalau kita sudah jadi keluarga, berarti tempat kita ada di sorga. Hati-hati dengan mulut. Gak boleh ngomong kasar. Gak boleh ngomong yang sia-sia. Firman Tuhan bilang, jangan ada perkataan yang sia-sia keluar dari mulutmu. Ya, marah-marah, ngambek-ngambek sama papa mama, sama kakak atau sama adiknya, tidak boleh lagi. Ya, yuk, KRS mau ajak setiap adik-adik punya Roh Kudus. Punya Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Punya Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa. Taruh tangan kanan adik-adik di dada. Yuk kita berdoa. Tutup matanya. Kak Ernest mau berdoa buat setiap adik-adik. Adik-adik ikut ya doanya Kak Ernest. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau dilahirkan kembali. Saya undang Roh Kudus Tuhan hadir dalam hidup saya, bertahta, memelihara hidup saya, pikiran saya, sehingga hidup saya menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Sekali lagi, sayanya diganti dengan namanya adik-adik ya. Tuhan Yesus, tolong Ernest. Sehingga hidup Ernest menjadi berkat buat setiap orang. Roh Kudus ambil alih hidup saya, sehingga hidup saya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kak Ernest percaya bahwa adik-adik yang menerima Roh Kudus sudah dilahirkan kembali. Ya, ada proses perjalanan iman yang harus dilalui. Percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong. Dan terus banyak berdoa, banyak baca firman, banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan, dan dengar-dengaran sama orang tua. Kak Ernest percaya bahwa hidup adik-adik akan menjadi berkat buat setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi minggu depan. Shalom. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa. Untuk hari ini yang berdoa Kak Oi. Oke. Ya adik-adik, kita sebelum selesai ibadah kita, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk waktu yang Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jumpa adik-adik.